Oke, baik. Kita akan masuk ke acara selanjutnya, kuliah umum keinsinyuran untuk pemateri kedua yang akan dipaparkan oleh Wakil Ketua Umum Persatuan Insinyur Indonesia, Bapak Dr. Insinyur Ilham Akbar Habibie, Diplom Engineer MBA IPU. Pak Ilham sudah hadir. Pak Ilham, selamat pagi. Pagi, Bapak, Ibu-ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah. Selamat pagi Pak Waketum. Baik, materi diskusi pada hari ini yang akan disampaikan oleh beliau adalah Indonesian Engineers in the Era of Digitization and Energy Transition. Baik, mungkin kepada Bapak Dr. Insinyur Ilham Akbar Habibie, dipersilakan. Saya mau tanya, materi sudah dengan panitia? Sudah, baik, nanti kita bantu untuk share ya Pak. Oke, baik. Ya, baik. Oke, ya, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf saya tidak sebut satu-satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera kepada kita semua. Saya di sini hari ini bicara selaku Wakil Ketua Umum Persatuan Insinyur Indonesia dan juga Ketua Tim Pelaksana Dewan TIK Nasional. Kalau Ketua atau Wakil Ketua Umum PI saya semenjak tahun 2021, ya rencananya insya Allah tahun depan akan menjabat sebagai ketum seperti prosedur dan proses yang memang kita anut di PII. Kalau ketua tim pelaksana Wantiknas saya sudah jabat sejak tahun 2014, jadi itu sudah hampir 10 tahun. Baiklah, mungkin boleh ditayangkan ininya, presentasinya. Silakan. Kalau ada masalah saya bisa share, tapi kalau lebih baik, oke, baik. Nah, oke, baiklah. Ya, terima kasih. Jadi seperti tadi sudah disampaikan oleh moderator, tema daripada presentasi saya ini adalah bagaimana dengan insinyur Indonesia di era digitalisasi, atau di sini disebut sebagai digitisasi dan transisi energi. Lanjut. Ini sekilas mengenai Wantiknas. Jadi Wantiknas ini ada dua lapisan. Yang pertama steering committee atau dewan pengarah, itu diketuai oleh Bapak Presiden langsung. Kemudian dalam keseharian saya lapor ke Menteri PPA, Kepala Bappenas, dalam hal ini Pak Dr. Suharto Monoarfa. Kalau di tim pelaksananya itu memang sangat lintas sektor, ada semua sektor dari masyarakat kita, dari negara kita berpartisipasi, ada akademisi, ada orang bisnis seperti saya, ada juga dari pemerintah biasanya sampai ke level dirjen yang ikut, kemudian ada juga dari anggota dari organisasi kemasyarakatan dan juga organisasi profesi seperti Kadin, atau ada juga beberapa organisasi seperti Mastel yang memang lebih ke arah TIK atau teknologi inovasi dan informasi dan komunikasi. Nah, tugas kami adalah seperti yang sebelah kanan kelihatan, kita membantu. Kita dalam hal ini tidak membuat kebijakan, tapi kita memberikan informasi bagi yang membuat kebijakan tersebut. Jadi kita membantu memformulasikan kebijakan-kebijakan yang umum, kemudian juga arahan strategis. Kita juga bantu dalam hal menyelesaikan masalah-masalah strategis. Kita sudah melakukan koordinasi nasional dengan pemerintah pusat, ada juga daerah sampai ke level kabupaten dan juga Kota Madia. Boleh disampaikan di sini bahwasanya beberapa pemerintah daerah itu sudah set up, dia punya one tick sendiri, jadi disebut sebagai one tick da, one tick code,
Wantik kabupaten dan sebagainya, dan itu dibiayai oleh mereka sendiri dan mereka yang kelola sendiri, bukan kita yang mendorong. Kita mendorong tapi kita tidak bisa memerintahkan mereka untuk men-set up wantik-wantik yang ada di daerah. Dan dengan adanya wantik di daerah itu, mereka juga mempunyai satu alat untuk lebih mengerti dan dengan lebih baik bagaimana mereka harus mengimplementasi hal-hal terkait dengan TIK, khususnya dalam kaitan transformasi digital. Sebagai contoh, kita ada kerjasama yang sangat baik dan sangat erat dengan Kabupaten Sumedang, dan karena ada Wantikda di situ, Sumedang sudah berkali-kali menang piagam nasional untuk beberapa hal terkait dengan e-government dan juga implementasi digital secara umum di dalam kabupatennya. Jadi itu memang bermanfaat adanya kolaborasi dari pusat ke daerah dalam bentuk seperti ini. Kemudian yang terakhir yang saya ingin tunjukkan di sini adalah kita juga diminta untuk membantu dalam hal pengembangan transformasi digital. Lanjut. Nah, saya kira ini saya tidak mau terlalu lama, ini struktur PII, kita semuanya kenal ini. Di sini ada ketum, ada waketum, bendahara umum dan sebagainya, dan ada beberapa badan yang memang boleh dikatakan membantu struktur kepemimpinan ini untuk menjalankan tugasnya, diantaranya misalnya Majelis Kehormatan Etik, Majelis Layanan Insinyur, Dewan Penasehat, dan pakar dan sebagainya. Lanjut. Ini kurang lebih apa yang saya ingin bicara. Jadi saya akan menyampaikan beberapa hal mengenai etika dan profesionalisme. Bagaimana kita harus lihat transformasi engineering setelah ada Undang-Undang 11 2014, gimana praktek terkait dengan engineer profesional di Indonesia atau PI, gimana kita harus lihat keinsinyuran di Indonesia khususnya dalam era digitalisasi dan otomasi, dan beberapa kata-kata mengenai transisi energi dan juga pemanasan global. Sebagai catatan, ini sudah outdated, sekarang kita sudah bicara mengenai global boiling, bukan global warming lagi, saking panasnya efek daripada perubahan iklim ini kepada cuaca, kepada suhu rata-rata dimanapun saja. Lanjut. Ya, ini sedikit histori mengenai ini. Jadi kejadian di Quebec di Kanada ini ada runtuh jembatan di Caughnawaga pada tanggal 29 Agustus tahun 1907, di mana ada beberapa orang tewas. Itu yang menyebabkan Pak Galbraith dan ada beberapa orang lainnya untuk membentuk satu organisasi yang disebut sebagai PE atau Professional Engineer. Dan ini yang memberikan guideline mengenai bagaimana seorang insinyur harus lulus dari satu ujian yang juga ada aspek etisnya untuk memperlihatkan bahwasannya ada karakter yang baik, dan juga dalam hal ini juga menunjukkan adanya pengalaman engineering yang terapan. Dan ini di Kanada memerlukan minimal 4 tahun praktek di bawah satu badan atau seorang yang sudah disertifikasi sebagai PE atau Professional Engineer. Lanjut. Jadi ya, mengenai yang tadi saya sebutkan gimana sebetulnya dengan efek dari Undang-Undang 11 2014, lanjut. Nah, ini sebetulnya kurang lebih alur daripada perkembangan keinsinyuran di Indonesia. Jadi semua mulai dengan boleh dikatakan di awal, jadi tidak lama setelah kemerdekaan, Presiden Soekarno langsung menginstruksikan Insinyur Juanda dan juga Insinyur Seno untuk mendirikan PI. Itu mungkin karena Bung Karno sendiri juga insinyur. Ya, jadi memang punya pengalaman dan pengertian manfaat daripada keinsinyuran dalam perjalanan bangsa negara kita ke depan itu seperti apa. Kemudian pada tahun 59, 61, 64 didirikan beberapa institusi pendidikan tinggi teknologi seperti ITB, ITS, dan Fakultas Teknik UI. Kemudian tahun 84, ini ada lompatan 20 tahun, didirikan IT atau Institut Teknologi Indonesia di Serpong, yang berdampingan dengan Puspiktek, Pusat Penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, dan itu di bawah naungan Yayasan Pendidikan Teknologi Indonesia. Jadi memang tidak langsung dimiliki
oleh PII. Namun demikian kalau kita lihat struktur daripada YPTI, kelihatan sekali bahwasanya di Dewan Pembinanya itu selalu ada ketum dan juga mantan-mantan ketum. Dan saat ini Ketua Dewan Pembina YPTI adalah mantan mantum PII Pak Erlangga Hartarto. Kemudian tahun 97 kita mulai kerjasama dengan Australia mengenai insinyur profesional ini. Itu dilanjutkan dengan adanya kesetaraan sertifikasi insinyur profesional IP di APEC dan ASEAN pada tahun 2003. Kemudian tahun 2014 itu yang tadi saya sebut, alhamdulillah kita berhasil untuk diadakan Undang-Undang Nomor 11 2015 tentang keinsinyuran. Nah, ini 5 tahun kemudian ada PP-nya, peraturan pemerintah, dan saat ini ya memang ini adalah tugas kita bersama. Kita harus memperjuangkan adanya Dewan Insinyur, dan Dewan Insinyur perlu diisi dengan anggota-anggotanya sehingga itu bisa bisa benar-benar diimplementasi sampai dengan tuntas. Dan ini memang kita masih tunggu. Sudah terjadi berkali-kali adanya pertemuan dengan kepala negara kita, dan perkiraan saya ini mungkin bisa kita lakukan ya kalau kita beruntung mungkin bukan tahun ini tapi tahun depan insya Allah. Ya, tapi Allah bisawab itu harus kita perjuangkan. Ada beberapa hal yang memang di luar kuasa kita, tapi saya pernah dengar bahwasannya dulu itu pernah dicatat bahwasannya PI ini anggotanya terlalu sedikit. Jadi dulu ya. Dan oleh karena itu kita untuk diperhatikan seperti itu. Untuk diimplementasi adanya dewan dan sebagainya itu mesti ada keanggotaan yang lebih besar. Tapi itu sudah alhamdulillah sudah berubah sekali. Boleh saya lihat slide-slide berikutnya. Terima kasih. Nah, ini sebetulnya adalah konsekuensinya. Jadi dengan adanya Undang-Undang 11 2014 dan PP 25 2019, ini ada pesan-pesan, ada arahan kolektif untuk para insinyur. PII ditegakkan, ditetapkan sebagai implementing body dari profesi engineer. Kemudian memang kita ini sebagai PII menjadi mitra pemerintah dalam hal mempersiapkan sumber daya insinyur dalam hubungan mendukung perkembangan nasional. Dan ini memerlukan adanya transformasi, dan ini yang sebelah kanan, paling kanan kita lihat di sini. Oleh karena ini semuanya mempunyai satu fondasi yang kuat, misalnya hal terkait dengan akreditasi engineering, pendidikan engineering di universitas, ada program-program professional engineer, ada sertifikasi, sistem sertifikasi untuk PI, kemudian juga ada akreditasi untuk asosiasi keengineeran, ada juga STRI, surat tanda registrasi engineer, itu juga secara formal sudah ada kekuatan hukum, ada continuous professional development atau CPD, dan tentu terakhir juga ada rekognisi registrasi secara internasional. Lanjut. Terima kasih, boleh lanjut satu lagi. Nah, ini kondisi, kayaknya terlalu cepat, mohon maaf, bisa balik lagi. Ya, baik, terima kasih. Di sini kelihatan bahwasannya kita ini sudah statusnya di tahun 2022 sudah punya 225 cabang dan di 32 wilayah. Dan tahun ini, tahun 2023, itu yang tadi saya sebut, kita sudah punya anggota 81.000. Jadi bukan lagi organisasi yang lebih kecil, saya lupa berapa, tapi dulu itu memang jauh di bawah ini. Dan dalam beberapa tahun yang lampau ini, alhamdulillah kita berhasil untuk menggalangkan menggalang keanggotaan kita meningkat secara drastis. Dan mudah-mudahan kalau kita sudah, perkiraan saya kalau kita sudah di atas 100.000, insya Allah kita sudah mendapatkan justifikasi untuk juga mengimplementasikan apa yang tadi saya sebut Dewan Insinyur, dan juga diisi dengan pakar-pakar baik dari segi pemerintah maupun dari segi akademia, dan tentunya juga dari segi PI yang akan berfungsi untuk menetapkan kebijakan-kebijakan dan pengawasan terkait dengan keinsinyuran di Indonesia. Kalau yang lain saya kira Bapak Ibu bisa baca sendiri, saya tidak perlu bacakan. Lanjut. Nah, ini
PII sedikit dalam era digitisasi dan otomasi. Jadi kita ini melihat PII sebagai platform. Saya kira ini adalah kata kunci untuk banyak hal di masa ini. Apapun kita lihat, mau di e-commerce, mau di fintech, mau di semua hal yang dengan teknologi itu pasti disebut sebagai platform. Jadi platform itu memang kena ada kaitan dengan digitalisasi, juga untuk mencari sinergi untuk mendukung para insinyur di Indonesia agar supaya mereka bisa mengembangkan dia punya kompetensi engineering yang memang ada peranan strategis di dalam masyarakat dan juga ada kontribusi nyata untuk pengembangan dan perkembangan negara dan bangsa kita secara nasional. Sebelah kanan ini Bapak Ibu, saya kira mungkin beberapa di antara Bapak Ibu sudah pernah ke sini. Ini adalah kantor kita di Halimun, di Menteng, di Jakarta. Alhamdulillah sekarang sudah fungsional, sudah lengkap. Ini memang juga perjuangan beberapa tahun untuk bisa mempunyai gedung. Dan itu bukan satu hal yang kecil dan mudah, tapi alhamdulillah sekarang sudah difungsikan dan memang kita ada 2 lantai yang kita gunakan. Selebihnya kita sewakan kepada pihak ketiga juga untuk mendapatkan income untuk PII. Lanjut. Nah, ini sekilas perbedaan di antara engineer yang belum menjadi professional engineer dan professional engineer. Jadi kelihatan ini perbandingan kiri dan kanan. Jadi sekilas sebetulnya kalau kita baru lulus sebagai engineer atau sarjana teknik di Indonesia, kita boleh bekerja di bidang engineering, tapi memang masih harus diawasi oleh seorang professional engineer. Begitupun juga kita bisa melakukan desainnya, tapi review dan approval-nya harus oleh PI. Dan itu tentu berakibat kepada remunerasi, karena memang pertanggungjawabannya tidak seluas, sedalam seperti seorang PI. Kalau kita lihat di sebelah kanannya, ya mereka yang sebagai PI boleh melakukan hal itu yang tadi saya sebut, yang mereka harus mengawasi yang non-PI dengan sah, dan dia punya semacam cap yang atau juga seal yang digunakan oleh mereka sebagai PI untuk mengesahkan apa yang dikerjakan oleh seorang engineer yang non-PI. Dan oleh karena itu dia juga mendapatkan manfaatnya dengan adanya remunerasi yang berlebih. Dan saya kira itu adalah mungkin perbedaan secara inti di antara praktek engineeringnya, di mana ada penjenjangan dari segi profesionalitas yang diaku oleh satu badan sertifikasi yang resmi, yang didukung oleh undang-undang resmi, diawasi oleh dewan resmi dan sebagainya. Saya kira itu kurang lebih pada intinya adalah perbedaan di antara kedua hal ini adalah insinyur dan insinyur profesional. Lanjut. Ya, dengan ini kita juga mempunyai fondasi untuk menjadi bagian daripada aliansi engineering internasional. Sebelah kiri Bapak dan Ibu melihat adanya kesepakatan-kesepakatan internasional yang disebut mungkin sesuai dengan di mana lokasi kesepakatan ini terjadi. Jadi ada yang kita sebut sebagai Washington Accord, Sydney Accord, Dublin Accord. Jadi di sini kelihatan untuk PE Professional Engineer itu disebut sebagai Washington Accord, dan kita memang semenjak tahun 2021 kita mempunyai IAB atau Indonesian Accreditation Board for Engineering Education. Itu di bawah PII. Kita berhasil alhamdulillah untuk menjadi full signatory member dari Washington Accord di tahun 2021. Kalau di Sydney Accord dan Dublin Accord itu masih dalam penjajakan, dan perbedaannya ini insinyur. Kalau untuk Sydney itu lebih ke lulusan politeknik, kalau Dublin Accord itu lebih ke teknisi. Jadi ini beda dikit, beda dari segi pendalaman secara teknis yang insinyur atau juga yang di bawah insinyur gitu, tapi masih fokus kepada teknologi. Nah, ini sebelah kanan juga ada rekognisi dari kompetensi secara internasional. Di sini kelihatan ada gelar yang kita berikan kepada orang-orang yang memang mempunyai satu lulus ujian terkait dengan APEC. Hal yang serupa juga ada dengan ASEAN sebetulnya. Dan ini adalah satu manfaat lainnya yang didapatkan oleh PI semenjak kita menjadi bagian daripada International Engineering Alliance atau IEA. Lanjut. Jadi ini kurang lebih roadmap dari seorang engineer sampai dengan mendapatkan satu rekognisi internasional.
Jadi tentu semuanya bermula dengan kita mendapatkan S1-nya atau ST-nya secara nasional, kemudian kita melakukan pelatihan, kita menjadi IPP, itu ada insinyur profesional Pratama, kemudian insinyur profesional Madya atau IPM, dan yang paling tinggi adalah IPU, insinyur profesional utama. Nah, ini kurang lebih penjenjangan dalam profesi insinyur sebagai PE atau professional engineer. Secara internasional itu memang juga ada rekognisi yang bisa diperoleh, itu yang tadi saya sebut ASEAN, APEC, dan juga APE. Kemudian ya ini saya kira kurang lebih prosesnya. Lanjut. Ya, ini kurang lebih apa yang kita perlukan untuk mencapai tujuan kita bersama, yaitu adalah menjadi Indonesia Emas. Nanti saya akan cerita lebih banyak mengenai itu. Tapi saya kira kalau kita lihat Indonesia di masa mendatang, dan ini adalah satu dokumen resmi yang dibuat oleh Bappenas, Indonesia Emas itu berdiri di atas 4 pilar. Kalau menurut paham saya, pilar yang sangat sentral adalah kita sebagai negara dan bangsa harus menguasai dan mengembangkan dan menerapkan hasil-hasil dari IPTEK atau ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan tentu engineering memegang peranan sangat-sangat sentral dalam hubungan itu. Dan terkait dengan penguasaan IPTEK itu, kita juga harus mempunyai sumber daya manusianya tentunya. Tanpa adanya orang yang berkompetensi sesuai dengan apa yang diperlukan, kita nggak akan kemana-mana. Nah, kalau kita sudah punya itu, atau sambil jalan kita mengembangkan itu harus diterapkan menjadi sesuatu. Nah, itu apa? Yang pertama itu adalah kita mau mengembangkan satu ekonomi yang berkelanjutan, sustainable economic development. Yang kedua, kita perlu adanya pemerataan ekonomi. Dan itu hanya bisa kita lakukan kalau kita membuat misalnya UMKM kita lebih kuat, atau juga industri kita harus lebih kuat pada umumnya. Karena nilai tambah ekonomis tinggi itu, menurut paham saya dan juga banyak orang, itu sebaiknya dilakukan oleh industri. Kalau kita lihat contoh-contoh negara lainnya di Asia Tenggara atau juga di Asia Timur, semua negara yang mampu keluar daripada jebakan penempatan menengah atau middle income trap, mereka melalui proses industrialisasi dengan jutaan, bukan ribuan lagi, jutaan insinyur dan scientist dan technical people pada umumnya, dan mereka berhasil dengan itu menjadi negara maju, menjadi negara resilient, dan negara berkelanjutan. Dan ini sebetulnya gambaran mengenai Indonesia Emas adalah 3 itu. Resilient, maju atau advanced, dan berkelanjutan. Dan ini hanya bisa dengan teknologi. Nah, kita lihat Jepang, kita lihat Korea Selatan, Taiwan, bahkan Cina pun betapa mereka berinvestasi di bidang industri ini. Di Indonesia, industri kita masih tumbuh. Tapi kalau kita lihat perbandingan dengan ekonomi kita, tumbuhnya di bawah rata-rata. Jadi kalau pertumbuhan kita rata-rata secara ekonomis PDB kita dari tahun ke tahun 5,sekian%, industri hanya berkembang di bawah itu. Jadi misalnya tumbuh dengan 4,sekian%. Nah, ini secara dari ilmu ekonomi disebut sebagai deindustrialisasi. Ya. Jadi kalau kita mau mencapai tujuan, saya kira tak mungkin kita mencapai tujuan kita bersama jika kita tidak membuat atau mempush kembali yang kita sebut sebagai deindustrialisasi menjadi reindustrialisasi. Jadi untuk itu perlu adanya banyak insinyur, banyak sekali. Dan ini ada beberapa angka yang kita harus capai. Jadi kita memang secara ideal mempunyai rasio kurang lebih ya saat ini ya, ini maaf, ini bukan idealnya. Ini adalah status quo saat ini, punya 5.300 graduate engineering per 1.000.000 orang. Jadi rasio professional engineer kepada sarjana teknik itu 1:100. Kalau rasio dari total engineer PSPP graduate kepada total engineer itu 1:150. Dan kita ada alumni engineering 27.000 per tahun. Dan total alumni yang ada dari berdiri negara kita sampai tahun lalu, bulan Januari tahun 2022 itu kurang lebih
1,45 juta. Lanjut. Nah, bagaimana yang harus kita lihat? Jadi ini kelihatan kalau kita membuat studi banding ya. Ini tadi masih ingat saya tadi bicara ya, kita punya kurang lebih 5.300 per juta orang engineer. Kalau di Vietnam, negara yang dari segi pengembangannya masih di bawah kita sedikit sebetulnya, tapi penekanan engineer itu di atas kita hampir 2 kali lipat. Jadi 9.000 engineer per 1 juta orang. Kalau Amerika Serikat dan Korea Selatan itu ya memang sudah sangat maju dua-duanya. Jadi tak mengherankan kalau mereka jauh di atas kita. Tapi yang buat saya terheran-heran kenapa Vietnam bisa di atas kita. Nah, ini mestinya kita kita perbaiki itu. Kita harus mempromosikan studi program engineering. Tapi saya kira yang juga harus kita lakukan, dan ini mungkin berbarengan, karena saya tahu kalau banyak engineer yang lulus di Indonesia pun, mereka kalau lulus seringkali tidak mendapatkan pekerjaan di bidangnya. Itu karena memang industri kita tidak berkembang dengan baik, di mana kita harus mendorong industri kita untuk berkembang dengan baik, sehingga sehingga para lulusan engineering yang ada, mereka mendapatkan pekerjaan di mana sebetulnya mereka sudah dididik dan sudah punya pengetahuan dan punya ambisi, dan itu seringkali tidak terjadi. Jadi ini kurang lebih kayak chicken and egg ya, karena tidak ada insinyur banyak, industrinya tidak berkembang dengan secara optimal, dan karena industrinya tidak optimal berkembang, maka lulusan engineer juga tidak terlalu banyak. Jadi ini kayak chicken and egg, yang mana duluan? Kalau menurut saya ini adalah satu masalah pelik, dan saya kira dalam hal ini mau tidak mau, saya kira atau sebetulnya mau ada fungsi terhadap pemerintah atau negara. Negara dengan adanya memberikan arahan kepada swastanya, memberikan dukungan baik secara fiskal maupun moneter, memberikan juga mungkin kesempatan untuk proyek-proyek nasional, misalnya mobil nasional atau juga pesawat terbang atau juga yang non wahana transportasi, misalnya di bidang baterai, membuat industri untuk energi terbarukan, membuat industri yang menggunakan AI secara luas dan dalam. Ya, ini sebetulnya semuanya perlu dorongan. Dan saya kira kalau kita lihat contohnya di negara lain di Asia, itu memang sering terjadi. Jadi saya kira tidak perlu reinvent the wheel. Itu banyak contoh sebetulnya ya. Jadi kita harus ikutin, dan yang paling penting apa? Konsisten diimplementasikan. Jangan kita setiap 5 tahun terheran-heran apa itu dilanjutkan. Itu mesti komit. Karena negara manapun yang saya sebut tadi, Cina, Taiwan, Korea, Jepang, itu untuk benar-benar menjadi negara maju itu bukan 5 tahun, tapi mungkin puluhan tahun. Jadi itu yang perlu kita lakukan. Saya yakin ya orang kita itu sangat talented. Dia bisa mencapai profesional yang setinggi-tingginya secara global. Itu sudah terbukti dengan ratusan engineer kita yang kita latih, yang kita didik, yang dia kerja di Indonesia di bidang misalnya industri pesawat terbang. Begitu industrinya kurang berkembang dengan baik, mereka merantau kemana-mana, dan mereka banyak masih ada di luar, di Jerman, di Amerika, di Prancis, di Inggris, dan lain tempat. Dan mereka di mana-mana itu sangat berhasil. Tidak semuanya, tapi ada yang sangat berhasil karya karena mereka memang insinyur yang sangat-sangat pintar dan berpengalaman dan punya latar belakang yang baik. Dan saya kira itu saya cukup positif. Kita bisa mencapai itu, hanya saja kita harus diberi peluang lebih banyak di negara kita sendiri. Ya, saya kira itu yang saya mau sampaikan dengan fact finding ini. Lanjut. Nah, ini kurang lebih ya kalau kita mau menuju ke Golden Indonesia atau Indonesia Emas ini, seharusnya kita mempunyai graduation per tahun itu di antara 400 dan 500 ribu engineer. Ya, itu memang satu tujuan yang ambisius, tapi ya bagaimana ya, kita memang perlu itu. Dan dengan ini insya Allah mudah-mudahan kita bisa meningkatkan rasio dari 5.000 menjadi, ya di sini ditulis 30.000. Saya kira kalau buat saya pribadi sudah sangat puas kalau kita bisa menjadi ya paling tidak seperti Vietnam atau di atas itu 15.000.
Tapi kita ini bicara mengenai 2045, jadi masih 22 tahun mendatang. Jadi kalau di situ kita benar-benar sudah menjadi maju, ya memang harus ada peningkatan jumlah engineering resources yang sangat-sangat besar. Jadi bawah kiri ini tadi mungkin Bapak Ibu masih ingat, saya sudah sebut itu. Ini dalam bahasa Inggris ditulis Human Development and Mastery of Science Technology dan sebagainya. Nggak perlu saya ulangi lagi. Lanjut, ini tujuannya. Lanjut. Nah, ini kurang lebih bagaimana kita menjadi professional engineer. Kita memang harus bekerja di satu tempat. Kemudian orang yang project owner itu dia juga sekaligus menjadi person in charge. Kemudian kita dapat praktik sebagai individual. Kita harus mendapatkan STRI-nya, jadi surat tanda registrasi insinyur. Kemudian kalau kita sudah jadi itu kita boleh melakukan proyek sendiri langsung dari customer kita. Jadi dengan kita sebagai professional engineer ini secara individual kita punya hak yang sama seperti PE yang ada di dalam perusahaan atau dalam kontraktor. Kita di sini bisa menjalankan juga pengesahan daripada dokumen-dokumen teknik biarpun itu tidak masuk dalam organisasi secara internal. Kalau kita adalah insinyur yang mempunyai perusahaan konsultan atau kontraktor, kita ini juga mempekerjakan insinyur-insinyur lainnya tentunya, dan semua dokumen teknik itu harus disahkan oleh insinyur yang sudah mempunyai STRI melalui satu PE. Dan adanya cap PE ini adalah satu hal yang membedakan di antara PE atau professional engineer dengan insinyur yang bukan professional engineer. Lanjut. Nah, ini kurang lebih adalah matriks mengenai pekerjaan seperti apa yang bisa kita dapatkan. Saya kira tidak perlu saya bacakan di sini, tapi ini semuanya bisa kita peroleh kalau kita sudah menjadi insinyur dengan lisensi professional engineer. Lanjut. Lanjut. Nah, ini sekarang saya agak lompat. Tadi saya kira sudah selesai bagian daripada hal terkait dengan keinsinyuran pada umumnya di Indonesia, gimana dengan professional engineer. Sekarang saya lebih banyak mau bicara mengenai apa yang kita harus gunakan, harus kita ketahui, harus kita kembangkan di Indonesia. Kalau kita memang sudah sadar dan kita tahu bahwasanya kita berada dalam era digitisasi dan otomasi. Ya. Kemudian kalau secara umum ya ini adalah hal-hal yang kita temui di dunia industri 4.0, di mana 4.0 ini efek utamanya adalah dengan ketersambungan semua komputer atau computing resources yang ada, terjadilah suatu efek agregasi dan akumulasi yang sangat besar terhadap data, dan data itulah yang menjadi pembeda di antara atau pemanfaatan dan penggunaan data itu, pengertian terhadap data itu yang menjadi pembeda di antara revolusi industri 3.0 dan 4.0. Kalau 3.0 sudah mengenal komputer, jadi sebetulnya elektronifikasi atau juga komputerisasi daripada industri itu adalah inti daripada revolusi industri 3.0. Tapi komputer itu belum tersambungkan satu sama lainnya, belum ada jaringan. Jadi internet itulah yang membuat perbedaan di antara 3.0 dan 4.0. Dan dengan adanya internet itu, tentu perlu adanya metodologi untuk menampakkan datanya. Kita juga perlu adanya metodologi untuk mengolah datanya. Kita juga perlu adanya metodologi dan teknologi untuk memperlihatkan datanya dalam bentuk grafis dan lain sebagainya dan seterusnya. Ini semuanya ini saya tulis di sini. Ini ada big data, Internet of Things. Saya kira saya tidak mau terlalu rinci, ini akan lama sekali kalau saya terangkan satu-satu. Tapi ini adalah kurang lebih adalah bagian ya, daripada ekosistem yang kita gunakan sebagai engineer untuk menjalankan tugas dan pekerjaan kita. Harus kita gunakan, harus kita ketahui. Jadi engineer di era 4.0 ini harus mempunyai satu literasi digital yang tinggi. Jadi nanti saya juga akan bicara lebih banyak mengenai itu. Lanjut. Jadi ini digitisasi dan otomasi. Jadi mungkin perlu saya terangkan mengenai digitisasi karena ini kadang ada kesalahpahaman. Digitisasi adalah kita transisikan data atau juga
proses dari analog ke digital. Karena kalau kita lihat data sudah ada di zaman analog, misalnya dalam buku, dalam majalah, di perpustakaan. Tapi manfaat kita menggunakan data tersebut dalam konteks proses agregasi dan akumulasi dan analisa itu adalah berbeda karena sulit sekali kita menerapkan teknologi kita kalau datanya sendiri masih analog. Jadi digitalisasi itu adalah ya kita membuat sesuatu yang analog menjadi digital. Nah, ini harus kita ingat. Yang kedua, otomasi itu memang kalau kita sudah boleh dikatakan menggunakan teknologinya sedemikian rupa sehingga faktor manusia ini diminimalkan atau sama sekali tidak ada. Nah, ini saya kira dua hal yang saya ingin tekankan sebagai definisi. Dan keduanya adalah penting untuk kita sebagai engineer untuk memperbaiki dan mengoptimalkan efisiensi, ada percepatan terhadap pekerjaan kita lakukan, dan baik kita maupun juga organisasi di mana kita kerja. Lanjut. Nah, ini beberapa hal dalam kaitan engineer sipil. Jadi BIM atau Building Information Modeling, saya kira Bapak Ibu sudah pernah dengar ini. Kita memang bisa mensimulasikan sesuatu yang kita mau buat jauh-jauh sebelumnya, baik dalam hal merancang bangun, maksudnya kita mendesain gedungnya atau juga objeknya pada umumnya secara digital dalam komputer. Kita membuat perhitungan, kemudian kita sambungkan semuanya satu sama lainnya. Jadi gedung itu bisa kita simulasikan menjadi satu gedung yang sudah lengkap. Kelihatan kalau misalnya ada konflik di antara hal yang kita telah desain. Kemudian kita juga bisa menyimulasikan bahkan penghuniannya dan juga maintenance-nya. Jadi seolah ada simulasi daripada kota atau juga benda yang kita mau atau produk yang kita mau kreasikan itu bisa disimulasikan secara real time. Maksudnya kita katakanlah kita membuat pesawat terbang, kita bisa membuatnya, kita bisa menebangkannya dalam komputer, dan kelihatan kalau sudah ada retakan, dan kelihatan apa yang harus kita lakukan untuk menghindari adanya retakan itu, dan sebagainya, seterusnya. Jadi banyak sekali hal itu bisa kita simulasikan, baik sebelum objek itu terjadi maupun digunakan. Nah, ini memang tentu tidak semuanya sempurna, ya, karena ini adalah komputer, dan komputer selalu berdasarkan modeling, dan modeling itu ada yang model yang bagus, ada yang tidak bagus. Teorinya juga kadang masih belum lengkap. Jadi kita selalu hati-hati untuk menggunakan ini. Ini memang sangat membantu. Jangan salah mengerti saya. Saya sangat percaya kepada simulasi komputer. Namun demikian, saya juga sadar bahwasanya ini ada batasan-batasannya. Jadi perlu adanya pembuktian secara real, misalnya melalui eksperimen. Memang jumlah eksperimen dengan adanya simulasi komputer itu sangat minimal, tapi tidak nol. Begitupun juga asumsi-asumsi yang kita tuangkan dalam model itu kadang memang teorinya belum lengkap, dan oleh karena itu kita selalu sadar bahwasannya model itu juga ada banyak aproksimasi dan asumsi. Jadi kadang dalam case-case tertentu itu aproksimasi dan asumsi tidak valid. Dan oleh karena itu kita selalu harus mempertanyakan hasilnya, kembali ke asasnya, apakah asumsinya sesuai dengan keadaan awal yang kita memang tuangkan dalam model kita. Nah, ini perlu adanya yang saya sebut sebagai critical thinking. Jadi kita nggak boleh believe the computer as a black box, ya. Jadi tidak semuanya itu benar yang ada dalam komputer, biarpun memang kebanyakan benar, ya, itu benar. Tapi tidak ada salahnya, bahkan menjadi wajib untuk kita selalu mempertanyakan, cross check, dan itu tidak perlu waktu lama. Lanjut. Nah, ini dengan adanya tadi saya sudah sebut sebetulnya, jadi dengan adanya integrated digital design ini, desain bisa kita buat secara digital, manufacturing, fabrikasi, konstruksi, asset delivery and management, dan juga selebihnya juga penghunian, kita bisa simulasikan adanya gempa dan sebagainya dalam komputer tentunya. Jadi dengan ini kita bisa itu sangat membantu untuk kita mengembangkan sesuatu. Dan ini untuk yang saya gambarkan di sini untuk gedung, tentu bisa kita terapkan untuk apapun saja yang kita mau desain, ya. Jadi mau mobil, mau pesawat, mau kapal laut, mau kereta api, mau
satu kota, ya saya kira itu semuanya bisa kita lakukan. Lanjut. Nah ini saya kira tidak mau saya masukin, ini sudah sangat rinci. Lanjut. Ini saya kira juga kita kelihatan adanya percepatan yang tadi saya sebut ini. Jadi dari semula itu harus kita desain dulu, bahwa kita benar-benar melihat bagaimana hasil daripada konstruksi kita, dan itu benar-benar harus dibuat dulu gitu ya. Kalau kita membuat secara digital, semuanya bisa kita lakukan secara paralel, hampir paralel gitu ya. Lanjut. Nah ini manfaatnya lebih mudah, lebih cepat, lebih tepat, dan tentu semuanya berkualitas yang lebih tinggi. Jadi sekali lagi di sini ditekankan dalam warna merah di bawah ini, seorang PE harus mempunyai kompetensi tinggi dalam hal digitalisasi dan otomasi, dan memang ini saya sebut sebagai literasi teknologi, literasi digital. Lanjut. Nah ini sekarang saya lompat lagi. Jadi kita bicara mengenai digital, sekarang saya mau bicara mengenai energi terbarukan atau transisi ke energi terbarukan. Jadi ini kelihatan roadmap kita ke depan. Saya kira Bapak dan Ibu masih ingat ya, tahun lalu kita kan masih host daripada G20. G20, alhamdulillah kita berhasil menyepakati satu proses yang sangat penting dalam kaitan transisi menuju net zero ini, yang bernama JETP atau Just Energy Transition Partnership. Dijanjikan $20 miliar dalam hubungan ini, biarpun itu masih sangat sedikit. Kita perlu ratusan miliar dolar saya kira untuk benar-benar mencapai transisi energi ini, tapi it's a good start. Ini adalah permulaan yang sangat baik. Dan dalam hal ini partner kita itu G7, jadi 7 negara yang maju di dunia ini selain dari Cina. Jadi itu ada Amerika, Kanada, Inggris, Prancis, Italia, Jerman, Jepang. Dan leader dalam hal ini, jadi kedua negara yang kita berantamuka yang paling intensif dalam hubungan JETP ini adalah Jepang dan Amerika. Nah ini kelihatan di sini bahwasannya bagaimana bayangan kita menuju ke situ. Jadi kita lambat laun akan mempensiunkan semua pembangkit listrik yang menggunakan batubara atau PLTU, ya, pembangkit listrik tenaga uap. Jadi itu kelihatan memang tergantung dengan teknologinya. Jadi yang kita kenal ini ada teknologi yang namanya subcritical atau supercritical, itu lebih terkait dengan boilernya. Jadi kalau boilernya mempunyai teknologi tinggi, itu dia bisa membakar batu bara dengan satu suhu dan cara yang membuat pembakaran proses itu lebih bersih, ya, lebih bersih, tidak bersih tapi lebih bersih. Jadi emisi karbon di supercritical itu jauh di bawah subcritical. Jadi yang dipensiunkan itu yang lebih berteknologi rendah dulu, karena itu yang mencemari lingkungan hidup kita di Indonesia yang paling banyak, itu yang memang yang masih teknologi rendah ini. Kalau kita lihat secara statistis di Jakarta, saya kira kita semua yang tinggal di Jakarta ini mengeluh mengenai kualitas udara yang kadang tergolong terburuk sedunia. Dan ada statistika yang menyatakan kurang lebih 45% dari pencemaran udara di Jakarta itu berasal dari lalu lintas. Tapi yang keduanya itu 38-40% itu berasal dari pembangkit listrik, bukan industri ya, pembangkit listrik. Jadi ini adalah yang memang sangat-sangat mengherankan gitu ya. Jadi kalaupun kita suatu ketika insya Allah sudah mempunyai elektrifikasi dari sektor transportasi darat lebih lengkap, mulai dari kereta api atau juga bis umum yang semuanya sedang dalam proses elektrifikasi. Kalau mobil dan motor juga akan mengalami hal yang sama biarpun lebih pelan. Tapi kalau kita tidak take care mengenai pembangkit listrik tenaga uap, nah ini masalah masih ada dengan kualitas udara, dan itu bukan saja di Jakarta tapi juga di beberapa negara kota lainnya, khususnya di Jawa. Karena di Jawa ini penyedia listrik utama di sini dengan saya kira lebih dari 60% listrik di Jawa ini berasal dari PLTU, dan itu tentunya sangat-sangat tidak baik. Tadi saya sebut bahwasannya revolusi industri 4.0 itu yang kita sedang jalankan dengan adanya dataisasi. Di pendapat saya kita sebetulnya sudah di tengah
revolusi industri 5.0 yang belum dicanangkan seperti itu. Tapi kalau menurut saya paradigma baru ini adalah bukan lagi ke digitalisasi atau ke dataisasi, tapi dekarbonisasi. Jadi apapun yang kita lakukan, termasuk juga IT, kalau kita bicara data center, sudah langsung kita harus menyatakan sebagai green data center. Jadi tidak cukup kita membuat data center. Dan itu juga alasan kenapa data center di Indonesia itu investasinya tidak sesuai dengan harapan kita, karena para investor data center dia mau membuat green data center. Jadi kita harus lebih banyak mempunyai sumber daya listrik yang berasal dari sumber yang hijau. Jadi itu belum tercapai saat ini. Baik, lanjut. Nah, ini strateginya, ini kita akan insya Allah mencapai net zero seperti ini. Ada carbon capture and utilization and storage, itu CCUS. Kemudian tentu efisiensi yang lebih tinggi, recycling penting, yang tadi saya sebut sebagai elektrifikasi, transisi energi, dan juga bahan kimia yang kita ada, juga kita lakukan sebanyak mungkin berdasarkan sintetik, tidak lagi biarpun tidak bisa hilang menurut prediksi saya, tapi mungkin mengurangi ketergantungan terhadap petrochemical. Lanjut. Dan ini transisinya akan menggunakan sumber daya energi dari berbagai sumber. Jadi ini ada air, ada angin, ada solar di bagian kanan bawah ini. Solar itu ada yang land based, ada yang juga di floating, di Cirata ini, di Jawa Barat, ada geothermal. Ya, semuanya kita di Indonesia sebetulnya cukup banyak. Dan itu ada di slide berikutnya, lanjut. Nah, ini kelihatan di sini bahwasanya potensi kita di Indonesia itu sangat besar mengenai sumber daya energi yang terbarukan. Ada yang bisa juga memberikan base load. Ya. Jadi ini kalau kita bicara dengan teman-teman dari PLN, kekhawatiran mereka, dan bukan saja di Indonesia, tapi juga di mana saja, memang sifat daripada renewable itu intermittent. Jadi solar, angin, atau juga tidal, ini kan pasang surut, itu ya tidak selalu ada. Tapi ada di antaranya yang boleh dikatakan bisa menyediakan listrik secara kontinu, yaitu misalnya air tentunya, atau juga biomasa, dan terakhir juga geothermal. Dan yang tidak disebut di sini tapi ditulis di bawah itu adalah nuklir. Ya, kalau kita melihat perencanaan PLN yang mutakhir, kalau saya tidak salah ingat di sekitar 2040 sudah kelihatan kita mulai menggunakan dalam skala kecil nuklir. Dan itu berdasarkan pemikiran seperti di sini ditulis uranium dan thorium. Kalau uranium kita tidak punya banyak di Indonesia, thorium itu berlimpah ruah. Dan oleh karena itu diperkirakan biarpun pembangkit listrik nuklir berdasarkan thorium itu masih sangat di awal, dan itu adalah masih lab scale, tapi diperkirakan dalam beberapa tahun ke depan itu bisa kita kembangkan juga. Dan selain dari itu, ya itu memang ada juga gejala yang namanya mini nuklir. Dan mini nuklir itu kita tidak bicara nuklir power station-nya 1-2 gigawatt ke atas, tapi kita bicara mengenai yang hanya 10 megawatt. Nah, ini saya kira adalah transisi energi yang kita lihat. Lanjut. Ini juga satu contoh bagaimana kita melihat LNG ke depan. Jadi LNG itu dilihat sebagai satu jenis energi yang transisioner. Kita punya gas cukup banyak di Indonesia, jadi sebetulnya bisa gas dalam bentuk gas alam melalui pipa, atau juga dicairkan dulu sebagai LNG. Tapi ini memang tidak total bersih, tapi jauh lebih bersih daripada batu bara, dan dilihat sebagai sumber daya listrik yang bisa membantu kita dalam transisi menuju ke net zero. Lanjut. Green hydrogen juga adalah satu hal yang kita perlu ketahui. Jadi ini caranya bagaimana kita bisa menyimpan energi sebetulnya. Jadi dengan adanya transformasi membuat energi menjadi hidrogen itu bisa kita bawa ke lain tempat, kemudian bisa menjadi listrik lagi. Jadi kita ada satu media yang yang lebih efektif daripada baterai misalnya. Jadi ini adalah satu hal yang perlu kita perhatikan. Lanjut.
ini ada satu rencana yang juga perlu kita sadar. Kan jadi ini ada rencana yang cukup menarik. Saya kebetulan pernah jumpa dengan orangnya, dengan protagonisnya di satu acara di Jakarta. Jadi memang benar ini ada rencana di Northern Territories, di selatan dari Darwin, ada berapa ratus atau ribu hektar yang memang sebetulnya seperti gurun, dan mereka gunakan itu untuk membuat listrik berdasarkan PV atau fotovoltaik, dan disalurkan melalui satu apa namanya, kalau saya tidak salah ingat itu high voltage dari current, jadi HVAC itu teknologi kabelnya. Jadi dengan tegangan tinggi ini lossesnya biarpun masih ada, tapi tidak terlalu besar. Klaim mereka itu lossesnya biarpun itu ribuan kilometer hanya 12%. Nah, apakah benar atau tidak? Nah, saya belum tahu karena ini belum dilakukan. Tapi ini hanya sebagai contoh bahwasannya kalau kita bicara mengenai energi, kita juga harus bicara adanya bayangan, ada visi secara regional. Jadi ada beberapa negara yang memang punya energi terbarukan yang berlimpah ruah, ada yang tidak punya sama sekali, dan disitulah ada peluang untuk kerjasama. Dan di sinilah akan kita lihat beberapa proyek yang juga ada komponen engineering tentunya yang sangat penting dan sangat krusial yang akan kita lihat di masa mendatang. Lanjut. Nah ini kalau mining pun juga yang kita lihat ini ada juga keperluan untuk green energy technology. Ini adalah mineral-mineral yang diperlukan dalam hubungan ini, dan kita tentu tahu bahwasanya silika itu sangat penting untuk solar panel, tapi nikel apa yang disebut sebagai critical mineral yaitu nikel, kobalt, aluminium, manganis itu semuanya ada di Indonesia. Ya, jadi kita dalam hal ini dilihat oleh banyak negara lainnya sebagai satu superpower mendatang dalam konteks membuat teknologi dan produk-produk terkait dalam green energy seperti baterai dan solar panel. Lanjut. Nah ini satu cara gimana kita bisa dalam hubungan transisi energi bisa menyimpan energinya. Karena tadi Bapak Ibu mungkin masih ingat masalah salah satu tantangan utama dari energi terbarukan itu adalah intermittency-nya itu. Jadi kalau memang ada banyak listrik yang kita bisa buat dari energi terbarukan, maka mungkin melebihi keperluan, ya paling tidak kita bisa menyimpan sebagian dengan cara-cara yang seperti ini. Ini relatif tradisional, ini bukan teknologi baru. Kalau kita menyimpan listrik dalam bentuk air yang kita pompa ke atas, maksudnya di atas gunung atau bukit, kemudian jika diperlukan kita salurkan itu kembali. Itu di abad ke-19 itu sudah ada di Eropa. Jadi ini bukan satu hal yang baru, tapi mungkin mempunyai satu arti baru dalam konteks menjadi storage untuk energi terbarukan. Nah, ini mungkin yang baru. Lanjut. Nah, ini adalah contoh untuk yang tadi saya sampaikan. Lanjut. Ini juga ada beberapa solusi-solusi hibrid. Nanti ya Bapak Ibu bisa baca sendiri. Ada kombinasi solar atau PV dengan angin, dengan diesel, dan lain-lain. Lanjut. Nah, ini ada contoh bagaimana kita melihat energi transisi ini dalam hal pengembangan kota. Jadi ada kota konvensional dan ada kota seperti Masdar. Masdar itu di UAE atau Uni Arab Emirates. Jadi itu satu kota yang 100% dari energinya itu renewable, dan juga dia caranya mendesain kotanya dan sebagainya semuanya sudah mengarah ke satu kota yang benar-benar green dari awal. Mulai dari transportasinya juga, dan bagaimana dengan pengelolaan sampah dan sebagainya, gimana mendesain gedung. Jadi gedung bukan saja dibuat dengan komputer lebih cepat dan lebih efisien, tapi juga dari segi desainnya bisa membuat gedung dengan lebih efisien. Ini sebagai contoh yang kecil, ada seorang wanita di Universitas Pendidikan Indonesia UPI yang dulu IKIP di Bandung. Dia menang satu kompetisi internasional dalam hal mendesain atap. Jadi atap yang didesain oleh beliau itu punya satu sudut yang lebih tajam, kemudian digunakan cat yang khusus dikembangkan sehingga tanpa AC pun dengan atap itu di dalam gedungnya bisa menurunkan suhunya 2-3 derajat. Silakan Bapak Ibu melihat di internet nama daripada teknologinya atau perusahaan Cool, seperti Cool ya, jadi sejuk, COOL, kata baru Roofs, ROOFS. Itu adalah orang Indonesia, wanita dari UPI.
yang menang kompetisi internasional. Ini hanya sebagai contoh bahwasanya desain daripada gedung pun sebetulnya masih banyak potensi. Jadi kita bisa membuat gedung dengan satu cara tertentu sehingga kita tanpa adanya AC kita sudah banyak menghemat energi, bisa membuat gedungnya lebih dingin karena itu memang sesuai dengan desain. Yang desain kita anut itu saya kira masih banyak potensi untuk kita perbaiki. Lanjut. Ini lebih banyak data mengenai Mazda, saya kira tidak perlu saya terangkan di sini. Lanjut. Nah, ini sudah yang terakhir, maaf ini agak lama, tapi memang saya diminta untuk kasih banyak masukan. Ini tema juga luas sekali. Jadi pertama ya memang peranan daripada insinyur di Indonesia dalam transisi energi ini sangat signifikan, sangat penting untuk mencapai net zero. Kemudian kita memang harus sebagai professional engineer harus mempunyai literasi digital dan mengerti otomasi dengan sangat amat. Ini perlu sekali. Kemudian kita menjadi berdaya saing secara global itu harus kita dukung dengan adanya sertifikasi internasional yang difasilitasi melalui PII melalui satu kerjasama dengan pihak ketiga di luar Indonesia. Kemudian terakhir Undang-Undang 11 2014 memang mengharuskan kita untuk memperkuat kompetensi daripada insinyur di Indonesia melalui sertifikasi sebagai professional engineer dan juga melalui satu proses yang disediakan yang tadi saya juga pernah sebut sebagai Continuous Professional Development atau CPD. Saya kira itu saja dari saya untuk hari ini. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf pada ada khilaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sekilas sedikit iklan dari Watiknas. Jika Bapak dan Ibu mau melihat produk-produk kami lainnya, ini semuanya ada di website kami. Silahkan diunduh di situ. Mudah-mudahan bermanfaat. Tentu ini bebas biaya. Terima kasih. Dan saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Mungkin kita lanjutkan ke sesi tanya jawab. Kita buka untuk 2 pertanyaan saja. Itu saya baik, mungkin Bapak Ibu bisa langsung bertanya dengan mengaktifkan mikrofonnya. Ya, persilakan. Baik Bu, kalau nggak ada nggak apa-apa juga. Oke, baik. Kalau seperti itu. Nggak usah dipaksakan. Ya. Dari di kolom chat tadi ada Bu, Tantra pertanyaan dari Pak Dedi. Oh, Pak Dedi tadi Bu, Iya. yang paling atas. Assalamualaikum Pak Ilham Habibie, saya Pak, mohon izin. Nggak ada pertanyaan Oke. di chat, Mama. Oke, baik. Silakan Pak Faisal. Iya Pak Ilham, kebetulan saya Faisal Indra Pak, saya dari Ya. Pertamina Hulu Mahakam di ini Pak di Balikpapan. Terkait yang tadi Pak, yang tadi sempat Pak Ilham Habibie sampaikan untuk terkait rencana atau yang dari Darwin ke Singapura tadi Pak. Kebetulan sebagai praktisi saya kan sebagai ini Pak, sebagai pipeline inspector Pak. Di lapangan itu pernah ada cerita sharing dengan kawan-kawan surveyor dan kawan-kawan surveyor ini sudah melakukan survei awal Pak untuk yang Pak Ilham Habibie tadi jelaskan. Jadi nanti route pipeline-nya itu melewati otoritas NKRI Pak. Jadi itu mungkin jadi ini juga jadi peluang bagi kita kan Pak. Jadi source ladang energi ya di tempat lain. Itu aja sih tadi Pak Ilham. Oke. Mungkin Bisa aja. Saya kira itu ini bukan proyek saya ya Pak. Jadi nggak tahu. Saya cuma sampaikan oke. ini sebagai Atau contoh gitu ya. Jadi kalau memang gitu. ada yang mau kerja dengan mereka, ya kenapa tidak? Saya kira itu benar sekali yang dikatakan Bapak. Oke Pak. Ya. Itu aja sih Pak, saya menambahkan. Ya. Saya kira itu punya
Pak Ilham. Oh, Iya, bukan, bukan saya punya. bukan tebar konsep. Ini Itu aja contoh sih Pak. yang saya berikan, bukan saya punya Siap, proyek. siap. Oke Pak, Halo, itu aja. halo, Mat Siang, bisa tanya Pak Ilham Ya, Habibie? silakan, Pak, go ahead. saya Pak. Bisa Halo, Ya. dari Assalamualaikum. PW Dari Kaltim? PW Kaltim, Pak Asbudin. Ya, silakan. Ya, Ed. saya Pak Yusuf Dea dari PW Kaltim. Barangkali Pak Ilham Habibie bisa kasih gambaran tentang power supply di IKN. Itu katanya menggunakan solar cell. Barangkali bisa kasih sedikit Ya. gambaran buat kami. Makasih Pak. Terima kasih. Kebetulan saya tidak kerja dalam konteks IKN, jadi saya hanya bisa menduga, tapi tidak punya informasi yang rinci karena saya tidak ada kaitan dengan IKN di bisnis saya sama sekali nggak ada apa-apa dengan IKN gitu ya. Jadi saya juga ketahui itu bahwasanya ada rencana itu dari luar. Mungkin saya bisa komentari ya kalau kita memang mau menyuplai sebagian paling daya energi itu melalui solar cell, tentu itu tidak bisa menjawab keperluan secara menyeluruh karena base load itu masih perlu ada ya. Jadi itu mungkin sebagai suplemen yang saya bisa bayangkan ya. Jadi kalau seandainya di siang hari ada macam peak load, disitulah asal muasal daripada listriknya itu dari solar cell, dari PV. Kalau memang kita juga mau menyimpan energinya, itu bisa saja, tapi teknologinya itu belum sematang kita membuat listrik dan langsung dikonsumsi. Memang banyakkan proyek yang saya lihat di bidang PV itu semuanya langsung konsumsi, bukan menggunakan baterai untuk menyimpan energinya dan digunakan jika diperlukan, bukan seperti itu. Itu pertama, teknologi baterainya belum semaju PV-nya, dan kedua cost-nya juga meningkat secara drastis. Jadi bayangan saya ke depan, dan ini sekali lagi itu saya tidak punya pengetahuan rinci karena saya tidak terlibat sama sekali dalam proyek IKN. Tapi bayangan saya adalah kalau ada solar power atau fotovoltaik itu sebagai suplemen, tapi bukan satu-satu sumber listriknya dari solar. I don't think so. Saya kira tidak. Oke. Pak Habis, barangkali saya dapat bisa kasih gambaran sedikit bahwa memang di sana ada bendungan Sepaku Semoy. Itu kan Bendungan ada apa itu? Sepaku Semoy di IKN. Itu bendungan air, tampungan air. Air, air ya. Ya. And then itu kan ada areal tampungan. Nah, disitulah yang mau dipasang solar cell. Sementara jadi floating ya, floating. Ya, floating, betul Pak. Ya, kayak di Cirata juga begitu. Oh, begitu. Bagaimana Tadi bisa saya perlihatkan di slide saya. Ya. Singkat cerita, gimana tekniknya barangkali punya. Nah, ini tekniknya sebetulnya sudah ada contoh Pak. PLN sudah mempunyai satu proyek di Cirata Pak. Di Jawa Barat ini ada 3 danau buatan, Saguling, Cirata, dan Jatiluhur. Tiga-tiganya tersambungkan satu sama lainnya, dan tiga-tiganya ada bendungan air yang besar sekali. Itu dari zaman Bung Karno Pak, itu udah lama sekali. Nah, Cirata itu yang menengah, dan itu sudah terpasang, dan kalau mungkin panitia bisa memperlihatkan lagi gambarnya. Itu ada satu gambar mana itu saya perlihatkan itu di Cirata. Jadi ya saran saya mengambil contoh dari situ, sudah ada yang berjalan kan. Dan itu PLN punya ya, jadi itu PLN. Baik, ya, saya kira realistisnya ya digunakan teknologi dan juga proses yang sudah diketahui, sudah ada pengalaman di Cirata. Siap. Ya. Terima kasih Pak Ilham. Baik, mungkin satu pertanyaan dari kolom chat. Pak Ketum. Ya, silakan. Pak Ilham Habibie dari PW Kaltim PI, Pak Asbudin. Ya. Terima kasih Pak Ketum. Kami dari PI Kaltim, Pak Asbudin. Menarik sekali yang slide yang Pak Ketum ini bawakan. Mungkin saya tertarik mengenai hidrogen. Jadi hidrogen. Jadi hidrogen kan salah satu teknologi baru mungkin ya yang dapat diperbaharui. Jadi adakah informasi yang mungkin yang Pak Ketum bisa sharing ke kita bahwa tentang energi hidrogen, karena energi ini kan
menjadi perhatian khusus kayaknya di negara-negara yang maju sekali. Apakah di PII sendiri itu ada semacam informasi atau kerjasama yang ada di Indonesia kah? Apa untuk seperti bisa kita ketahui, mungkin kita bisa berbagi sharing ilmu lah Pak Ketum. Ya. Mungkin itu saja dari kami. Terima kasih Pak Ilham. Saya kira PII sendiri tidak ada proyek terkait dengan hidrogen. Ya. Jadi kita di sini, setahu saya ya, saya kurang tahu gitu. Kalau ini memang masih sangat di awal, ya. Jadi tidak ada contoh-contoh besar yang kita bisa lihat sebagai sebagai referensi di mana kita bisa belajar dari itu dalam skala besar gitu ya. Ini masih skala sangat kecil. Jadi hidrogen ini sebetulnya dilihat sebagai bisa sebagai bahan bakar, bisa sebagai metode untuk menyimpan energi gitu ya. Jadi energi ini itu berasal dari sumber yang lain, misalnya dari fotovoltaik. Jadi daripada fotovoltaik itu kalau tidak diperlukan listriknya masuk ke dalam baterai, listriknya digunakan untuk membuat hidrolisis gitu ya. Jadi kita membuat hidrogen dari air gitu ya. Jadi air itu dipecah menjadi H2 dan O2. H2-nya yang kita simpan sebagai hidrogen, O2-nya mungkin dilepas ke atmosfer atau digunakan secara industrial lainnya. Nah, hidrogen inilah yang digunakan ya seperti tadi saya katakan sebagai bahan bakar atau juga sebagai cara menyimpan energi gitu ya. Nah, ini tentunya ada beberapa kekhawatiran juga. Karena kalau kita lihat dulu di abad ke-20, tahun 30-an, dunia kita ini belum ada terlalu banyak pesawat terbang. Ada tapi belum terbang banyak secara interkontinental. Yang ada itu adalah kayak balon tapi yang lonjong gitu ya, namanya Zeppelin. Nah, yang paling terkenal itu teknologi dari Jerman. Mereka itu mempunyai Zeppelin diisi dengan apa? Dengan hidrogen. Jadi terjadilah itu tahun 1937 terjadi satu kecelakaan besar sekali di Amerika. Jadi ada sebuah Zeppelin namanya Hindenburg. Dia itu terbang dari Jerman ke New York, tepatnya ke Lakehurst. Lakehurst itu dulu kayak pelabuhan udaranya untuk Zeppelin namanya Lakehurst. Meledak di situ dan semua penumpang mati. Karena memang sejak itu Zeppelin itu turun drastis, tidak ada lagi yang mau menggunakan Zeppelin karena semua takut dengan hidrogen. Jadi ini biarpun ya saya tidak katakan bahwasanya kita tidak bisa menangani hidrogen saat ini. Tapi memang ini satu bahan bakar yang harus kita tangani dengan sangat hati-hati. Karena sangat eksplosif. Sehingga memang perlu dikonstruksi tempat simpanan atau juga wahana yang menggunakan hidrogen dan sebagainya harus dirancang bangun dengan sangat baik sehingga bisa menghindari adanya kecelakaan seperti itu. Itu memang menjadi pemikiran banyak orang. Kalau kita membayangkan hidrogen itu sudah menjadi pengguna seluas bensin dan diesel atau seperti petrolite atau pertalite gitu di mana-mana ada, apakah semua orang bisa menangani hidrogen dengan bijak gitu ya? Nah, ini memang menjadi tanda tanya gitu ya. Saya sekali lagi sebagai insinyur saya katakan pasti ada solusinya. Namun demikian ya memang coba lihat di negara mana ada pengalaman seperti itu di dunia ini. Tidak ada satupun kan. Jadi Amerika tidak ada, Jepang tidak seperti itu, Cina tidak seperti itu, Jerman tidak seperti itu. Jadi kita memang harus berpikir secara makro ya. Kalau kita mau membuat satu ekonomi yang energinya itu sebagian besar berasal dari hidrogen ya, karakter daripada infrastruktur kita dan pendidikan bagi orang-orang yang menangani hidrogen ini harus kita seriuskan dan harus ya dilakukan secara menyeluruh dan mendalam gitu ya. Jadi itu kurang lebih kekhawatiran saya itu selain teknis seperti yang non teknis gitu ya. Sekali lagi saya tidak katakan di sini itu tidak bisa, tapi yang kalau kita memang mau seperti itu kita harus membuat rencana yang memang
ya memperhatikan aspek yang saya Data. barusan sampaikan. Kurang lebih begitu, Pak. Terima kasih Pak Ilham. Ya. Baik, terima kasih. Mungkin satu pertanyaan terakhir, Pak. Ada di kolom chat terkait dengan pemanfaatan AI atau machine learning dalam pekerjaan profesi insinyur. Apakah secara etika sudah ada regulasinya, terutama menyangkut hak cipta atau haki? Iya, oke. Mungkin sebagai masukan awal, machine learning ini sudah ada di antara kita, bahkan deep learning sudah belasan tahun. Ya. Hanya saja kita tidak begitu sadar, karena kita tidak berinteraksi dengannya seperti kita berinteraksi dengan manusia. Jadi human interaction-nya itu dengan machine learning tidak ada. Yang ada itu kita misalnya minta data, dikasih data. Contoh kasus, kalau kita naik mobil, kita sendiri yang mengendarai mobil itu. Banyak di antara kita menggunakan Google Maps atau Waze, itu tidak lain daripada machine learning. Udah lama kita menggunakan itu, dan buat kita tidak ada masalah. Ya. Kita juga memasukkan data kita di dalam itu, yang kita, misalnya posisi kita kalau ada kejadian di jalan, ada yang mogok, ada konstruksi jalan, seringkali kita yang lapor, masuk ke dalam sistem, kita nggak ada masalah dengan itu ya. Nggak dipermasalahkan sama sekali. Nah, kita ini baru mulai disadarkan adanya AI yang boleh dikatakan intrusif, ya, bisa sangat menggunakan dan bahkan menyalahgunakan data kita itu dengan adanya generative AI atau aplikasi seperti ChatGPT, di mana kita lihat bahwasanya AI ini dia bisa memberi jawaban terhadap banyak sekali hal dan menjawabnya seperti manusia. Dia bisa sekarang ChatGPT yang paling baru bisa melihat, bisa bicara, bisa bisa merasakan, dan itu kita bisa buat video seolah kita yang bicara, kita menyatakan sesuatu tapi bukan kita, itu semuanya fake. Jadi AI itu sangat powerful, dan dengan adanya power seperti itu memang ada kekhawatiran seperti itu. Salah satu kunci dalam pengembangan AI atau artificial intelligence ke depan adalah keetikanya. Jadi memang jawaban atau apa yang kita peroleh dari AI itu sangat tergantung dengan cara kita bertanya. Jadi ada bias dalam AI yang memang otomatis terjadi kalau kita tidak bertanya dengan berimbang. Ya, kalau kita pribadi mungkin tidak menjadi masalah, karena itu yang menilai kita sendiri. Jadi kalau kita memang bekerja dengan AI, kita harus sadar bahwasannya yang kita dapat sebagai jawaban tidak semuanya benar. Terjadilah satu efek yang dalam dunia AI disebut sebagai halusinasi. Jadi seringkali digambarkan satu dunia nyata dalam sistem AI ini, tapi kalau kita cek dan recheck, itu bukan dunia nyata. Jadi ini adalah satu jawaban dari dia, si AI ini, berdasarkan data yang dia miliki. Dan data itu apa? Internet. Internet itu, apakah semua data di internet itu benar? Ya tidaklah. Banyak yang fake, banyak yang salah total, banyak dengan sengaja ini dibuat salah. Jadi dengan kata lain, kita apa sebagai pengguna AI harus mempunyai sikap yang saya sebut, tadi saya sudah pernah sebut dalam konteks yang berbeda, critical thinking. Jangan semuanya kita percaya tanpa kita cek dan recheck. Jadi proses kurasi terhadap AI dalam dunia AI itu sangat penting. Tidak bisa kita jalankan, kita gunakan tanpa kita ada sikap critical thinking itu perlu. Nah, kalau kita memang untuk mengenerate jawabannya, itu dalam algoritmanya juga ada kriteria-kriteria yang dibuat oleh orang desainernya. Jadi kalau memang dari awal sudah ada bias dalam kriteria tersebut, maka hasil daripada jawabannya juga akan bias, ya kan? Jadi bukan karena kita yang bertanya, tapi karena algoritmenya dengan di dalam AI-nya sudah mempunyai bias tertentu sesuai dengan apa yang didesain oleh penciptanya. Nah, ini memang trennya dari Indonesia sudah mulai. Ini memang kita belum ada undang-undang AI, belum ada rencana strategi AI yang dikukuhkan, belum. Tapi ini sudah sangat diperhatikan oleh pemerintah kita. Ada juga organisasi seperti Korika itu
satu organisasi yang sangat aktif secara lintas sektor di bidang AI, KORIK ya, KURIK. Mereka juga sudah banyak sekali diskusi, dan saya sendiri juga bagian dari KORIK ini sebagai pembina kalau saya nggak salah ingat. Dan memang kriteria-kriteria itulah yang harus kita pikirkan agar supaya itu pertama berimbang, kedua transparan, ketiga harus bisa dipertanggungjawabkan gitu ya. Jadi itu semuanya memang harus kita ketahui mengenai AI, dan AI ini sendiri sebetulnya dari segi teknologi masih di awal. Karena ini akan mendampingi kita untuk puluhan tahun ke depan. Memang sudah ada di antara kita sudah puluhan tahun juga, namun demikian powernya masih kecil dulu karena juga komputernya belum sekuat sekarang dan juga masih mahal. Tapi dengan adanya price point daripada komputerisasi itu menjadi semakin lama semakin rendah, AI itu akan semakin digunakan. Memang ada manfaatnya, ada mudaratnya, tapi kita sebagai warga, sebagai insinyur apalagi harus selalu kritis terhadap itu, tapi juga melihat potensinya, karena AI itu bisa sangat membantu. Ada perusahaan-perusahaan software yang sudah menggunakan AI disediakan untuk usernya. Jadi kalau kita misalnya mempunyai komputer, kita mencari satu file tertentu atau beberapa file yang karakter tertentu, kadang kita juga lupa namanya apa, kapan kita simpan, menyimpannya dan sebagainya. Dengan adanya asisten AI dalam komputer kita, dia bisa menemukan itu sesuai dengan kriteria kita. Jadi itu jadi seperti asisten gitu ya, asisten tapi AI dalam komputer kita atau dalam handphone kita gitu ya. Itu akan sangat membantu. Saya kira itu saja dari saya, terima kasih. Baik. Terima kasih banyak kepada Bapak Ilham Akbar Habibie atas pemaparannya serta tanggapan-tanggapan atas pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu yang ada di sini. Oke. Baik, terima kasih banyak. Kita akan masuk ke acara selanjutnya. Acara selanjutnya yaitu kita akan berfoto bersama. Ya, Bu. Kita akan berfoto bersama dulu, Pak. Oh, foto bersama. Ya, silakan. Oke, kita akan berfoto bersama dulu. Mungkin Bapak Ibu berkenan untuk mengaktifkan kameranya. Akan dibantu oleh operator untuk mendokumentasikan. Oke. Baik, halaman pertama. Oke, selanjutnya untuk halaman kedua. Oke, untuk halaman ketiga. Dan yang terakhir, halaman keempat. Baik. Oke. Baik, terima kasih Bapak Ibu kepada Bapak Ilham dan Prof. Asep. Jika ada kegiatan selanjutnya bisa meninggalkan ruang Zoom. Ya, terima kasih. Sampai jumpa di lain Terima kasih. Ya, terima kasih Terima kasih banyak. Salam. Ya, terima kasih banyak, Prof. Ya. Terima kasih sama-sama.